Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syawal Febriana dengan akhiran NIM 0012 dari kelas C Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ejaan bahasa Indonesia. Nah, sebelum ke materi, pasti kalian belum tahu kan ejaan itu apa? Ejaan merupakan sistem aturan yang dimana harus diikuti dalam penulisan bahasa. Penggambaran bunyi bahasa seperti kata, kalimat, menjadi bentuk tulisan atau huruf yang distandarkan. Selanjutnya ada sejarah singkat ejaan. Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 7 kali, yang dimana ada sebagai berikut. Kita akan melanjutkan ke pemakaian huruf. Nah, pemakaian huruf ini terdapat 4 jenis. Yang pertama ada abjad. Abjad sendiri terdiri dari 26 huruf dari A sampai Z. Yang kedua ada vokal. Vokal ini hanya 5 huruf saja. Yang pertama ada A, I, E, O, dan U. Yang ketiga ada konsonan. Konsonan ini terdiri dari 21 huruf saja, selain huruf vokal. Dan yang terakhir itu ada diftong. Diftong ini yaitu huruf vokal rangkap, yang dimana ada A, I, A, U, E, I, dan O, I. Penulisan huruf besar atau kapital ini ada di awal kalimat, nama orang, nama jabatan atau gelar, nama bangsa, suku, bahasa, nama agama dan Tuhan, nama peristiwa sejarah, nama geografi, hari, bulan, hari besar, nama lembaga atau dokumen resmi. Selain penulisan huruf kapital, ada pun pula penulisan huruf miring, yang dimana terdapat di judul buku, film, media, menegaskan bagian kata atau kalimat, kata asing atau daerah, menegaskan bagian yang sudah miring, dan juga judul bab atau subbab. Kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan, misalnya seperti awalan, sisipan, akhiran, atau gabungan imbuhan. Bentuknya masih asli dan bisa berdiri sendiri. Contohnya seperti makna, melakukan kegiatan makan, tulis, membuat tulisan, baca, melakukan kegiatan membaca, kerja, melakukan pekerjaan, dan main, melakukan permainan. Gabungan kata atau kata ganti. Gabungan kata adalah 2 kata atau lebih yang membentuk makna baru. Ciri-cirinya tidak bisa disisipi, tidak bisa ditukar posisi, dan membentuk kesatuan makna. Gabungan kata ini ditulis secara terpisah. Jika 2 kata membentuk makna baru atau belum mendapatkan imbuhan, contohnya seperti rumah sakit, duta besar, kambing hitam, tidak bisa dibolak-balik, seperti bukan sakit rumah. Jika ditulis terpisah meski berimbuhan, tetapi terpisah jika hanya ada awalan atau akhiran. Contohnya seperti bertepuk tangan, garis bawahi, sebarluaskan, hanya salah satu imbuhan, tetapi tetap dipisah. Jika ditulis serangkai, depan dan belakang, mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus, contohnya seperti dilipat gandakan, menyebarluaskan, pertanggungjawaban, 2 imbuhan atau jadi 1 kata. Jika ditulis sudah padu atau serangkai, kata majemuk yang sudah membeku dan dianggap 1 kata. Contohnya bagaimana, barangkali, beasiswa, apalagi, sudah menjadi kosakata baku. Jika ditulis menggunakan tanda hubung, untuk menghindari salah tafsir, contohnya seperti anak istri pejabat, buku sejarah baru, tanda hubung dapat mencegah ambigu makna. Kata ganti orang. Kata ganti orang ini mengganti orang yang dibicarakan, contohnya seperti saya, kamu, dia, dan mereka. Kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk ini menunjukkan tempat, benda, dan situasi. Contohnya seperti ini, itu, sini, sana, dan begini. Lalu ada kata ganti kepunyaan. Kata ganti kepunyaan ini menyatakan kepemilikan, yang dimana contohnya ku, mu, dan nya. Selanjutnya ada kata ganti tanya. Kata ganti tanya ini menanyakan orang, tempat, waktu, dan keadaan. Contohnya seperti apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Lalu ada kata ganti penghubung, yaitu menghubungkan induk dan anak kalimat, seperti yang. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu ada kata ganti tak tentu, yang menyatakan sesuatu yang belum jelas,
jumlah atau objeknya. Contohnya seperti seseorang, sesuatu, para, masing-masing. Penulisan partikel dan kata depan. Di kata depan ada di, ke, dan dari. Ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, cincin itu terbuat dari emas. Selanjutnya ada partikel. Partikel ini terdapat lah, kah, dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya, seperti bacalah buku itu baik-baik. Adapun partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya itu seperti jika kita hendak pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia. Selain partikel pun ada juga partikel per yang bermakna demi, tiap, melalui, dan mulai. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, mereka masuk ke dalam ruangan satu persatu. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca ini terdapat 3 tanda. Yang pertama ada tanda titik, tanda koma, dan tanda titik koma. Contohnya seperti berikut. Dan sampailah kita di materi terakhir, yaitu tentang tanda baca lain, yang dimana terdapat tanda hubung, tanda pisah, tanda petik tunggal, dan tanda garis miring. Adapun 2 contoh kasus dari materi ini, yaitu tentang penulisan frasa yang mengandung gabungan kata atau angka seringkali keliru, terutama saat menggunakan imbuhan di awal. Contoh kalimat yang salah yaitu dia adalah ex pemain basket dan ujian itu berlangsung pada awal tahun 2025-an. Solusinya, menggunakan tanda hubung seperti strip untuk memperjelas hubungan antar unsur dan sesuai dengan aturan. Contoh kalimat yang benar yaitu yang pertama, dia adalah ex strip pemain basket. Aturannya yaitu tanda hubung wajib digunakan jika berbentuk terikat. Contohnya ex strip, pasca strip, anti strip, non strip, dan lain sebagainya. Diikuti kata yang diawali dengan huruf kapital atau singkatan, seperti non Indonesia atau anti strip Pancasila. Untuk kata selain itu menggunakan tanda hubung. Dalam kasus ini, ex strip yang diletakkan pada kata dasar perlu menggunakan tanda hubung agar tidak rancu. Contoh kasus kedua yang benar adalah ujian itu berlangsung pada awal tahun 2025 strip an. Aturannya, tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa dengan tanda atau angka. Contohnya tahun 2025 strip an, sinar strip X, sekian strip sekian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.